Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bagaimana dan apa saja pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang pertama adalah impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua adalah impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang pertama adalah ada barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua adalah barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan juga terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Yang ketiga adalah barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, ataupun kepentingan penanggulangan bencana. Yang keempat adalah ada barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan juga tempat lain semacam yang terbuka untuk umum. Yang kelima adalah barang untuk keperluan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam adalah barang untuk keperluan khusus tunanetra dan juga penyandang cacat lainnya. Yang ketujuh adalah ada peti ataupun kemasan lain yang berisi jenazah ataupun abu jenazah. Yang kedelapan adalah ada barang pindahan. Yang kesembilan adalah barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan juga barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan. Yang ke-10 adalah barang yang diimpor oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Yang ke-11 ada persenjataan, amunisi, dan juga perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan juga keamanan negara. Yang ke-11 adalah barang dan juga bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan juga keamanan negara. Yang ke-12 adalah vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Yang ke-13 adalah buku ilmu pengetahuan dan juga teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan juga buku ilmu pengetahuan lainnya. Yang ke-14 adalah ada kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan juga kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran ataupun alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional ataupun perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggaraan jasa kepelabuhan nasional ataupun perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, penyeberangan nasional dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Selanjutnya ada pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan ataupun keselamatan manusia. Nah, peralatan untuk perbaikan ataupun pemeliharaan yang diimpor dan juga digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional dan suku cadangannya, serta peralatan untuk perbaikan ataupun pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan juga reparasi pesawat udara kepada perusahaan angkutan udara niaga nasional. Selanjutnya ada kereta api dan suku cadang peralatan untuk perbaikan dan juga pemeliharaan yang diimpor dan juga digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum. Selanjutnya ada peralatan berikut suku cadangannya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan juga TNI untuk penyediaan batas dan juga foto udara wilayah negara RI yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional. Selanjutnya adalah ada barang untuk kegiatan hulu minyak dan juga gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerjasama. Dan yang terakhir adalah barang untuk kegiatan usaha panas bumi. Nah, dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Nah, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama ataupun barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan juga pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Dirjen Bea Cukai. Selanjutnya adalah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharaan pemerintah, BUMN dan juga badan usaha tertentu. Nah, badan usaha industri ataupun eksportir pembeli komoditas tambang.
Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya selaku pemateri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.